Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam masih bareng gue Bimo. Hari ini gue akan nge-review film Indonesia terbaik tahun 2024. Kalau tahun kemarin ada Jatuh Cinta seperti di film-film, tahun ini ada Home Sweet Loan dari Visinema. Jujur, ini film yang gue ngerasa mewakili banyak banget orang atau masyarakat kita gitu. Khususnya gue kali ya. Karena kan mungkin khususnya untuk para karyawan yang bekerja gitu, sampai sekarang kalian masih kerja gitu, khusus kaum middle gitu, yang dimana susah banget sih pengen punya rumah gitu. Susah banget, kita pengen banget beli rumah gitu, pengen banget beli rumah di Jakarta, pengen banget beli rumah deket kantor gitu, atau mungkin yang daerah-daerah Jakarta deh gitu, pusat kota gitu, yang dimana lu pengen banget gitu punya rumah gitu di Jakarta dengan harga yang juga mungkin sesuai dengan gaji lu gitu. Tapi ternyata faktanya tidak bisa. Bukan tidak bisa sih, mungkin lebih ke sulit dan butuh pertimbangan yang sangat-sangat panjang gitu. Dan cerita ini atau film ini menggambarkan mewakili kita sebagai masyarakat yang ingin banget punya rumah gitu. Pasti semua orang pasti pengen punya rumah gitu. Ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, dan menurut gue di-deliver ke filmnya sangat-sangat luar biasa gitu. Kita udah interview sutradaranya juga gitu ya, Kak Sabrina, dan keren banget filmnya. Mungkin kalau kalian pengen tahu faktanya bisa langsung cek aja video sebelumnya. Tapi ini yang mau gue bahas adalah kenapa film ini bagus gitu ya. Pertama adalah filmnya bagus, film yang bisa dekat dengan kita gitu. Terlepas dari karakternya yang juga memang seperti kita bercermin gitu ya, sebagus itu dan serelate itu. Tapi as a movie ini juga bagus gitu. Penceritaannya bagus, mengemas sebuah konflik juga sangat rapih, bagus juga, karakternya juga kuat gitu ya. Yunita Siregar di sini berperan sangat bagus banget. Derby Romeo juga sebagai icebreaker juga bagus banget gitu. Realistis setiap keputusan yang diambil itu juga menurut gue jadi titik kebagusannya film ini juga gitu, menjadi nilai plus gitulah menurut gue. Itu yang menurut gue di sini beberapa poin itu yang gue akhirnya suka banget sama film ini. Dan satu lagi, soundtracknya juga, aduh ya ampun, It Get Tough bagus banget. Gue sampai inget judulnya dan gue langsung dengerin juga. Berakhir di Aku. Aduh sumpah bagus banget. Kalian nonton juga tuh video klipnya itu, sebagus itu juga gitu. Ini sebenarnya tidak masuk ke dalam filmnya, tapi menurut gue ini jadi satu penilaian yang menurut gue cukup bagus juga dan cukup positif di film ini, adalah bagaimana film ini mengemas sebuah brand yang tap in, yang build in, yang menjadi sponsor di film ini. Tap in di film itu tidak mengganggu sama sekali ceritanya. Itu menurut gue salah satu hal yang luar biasa gitu. Kalau Gatot-Kaca cukup mengganggu ya, tiba-tiba orangnya sakit, aduh apa nih, kenapa, ternyata minum jab kaki 3, gila itu cukup unik banget gitu. Itu kan cukup mengganggu ya, jadi kayak apa sih gitu, atau enggak ya, hal-hal seperti itu kan cukup mengganggu. Tapi di sini brand yang didengarkan itu, waduh, yang masuk ke dalam brandnya itu sangat-sangat bagus. Gue ambil contoh aja ada satu momen yang dimana dia lagi dengerin lagu, dan itu momennya emosional banget, gila, sangat emosional, sangat bagus banget, sangat haru banget. Dan menurut gue ini menjadi riskan juga ketika lo mau mematahkan momen itu menjadi momen yang lucu, bisa bilang menjadi lucu ya, mau nggak mau ya. Tapi ternyata ini berjalan, di-deliver dengan sangat smooth gitu. Lagi dengerin lagu di Spotify, tiba-tiba ada iklan, terus kita udah pada kayak, ya udah pada gitu ya. Terus dia kayak udah akhirnya dia berlangganan yang kayak gitu, simple tapi bagus banget, smooth. Aduh semuanya keren deh menurut gue. Untuk deliver brand juga gue kan seneng banget dengan itu. Oke, balik lagi ke filmnya. Yunita Siregar sangat bagus menurut gue, dan di sini penggambaran sebuah karakternya itu sangat kuat, sangat solid. Dimana sebagai anak terakhir, bayangin aja kayak lu anak terakhir, terus kakak-kakak lu udah nikah, kakak-kakak lu tinggal di rumah ibu lu juga, dan lu tinggal di rumah ibu lu, itu rumah tuh rame banget jadinya. Rame, dan lu ikut patungan, gaji lu mungkin cuma sekitar di atas UMR, nggak beda-beda jauh sama UMR. Lu punya tanggung jawab untuk bantu orang tua di rumah, tapi lu juga punya impian punya rumah. Lu harus take it another job untuk memenuhi kebutuhan lu gitu. Di sisi lain juga lu mau makan, mau ngopi juga harus irit-irit, kan lo harus nabung. Kayak wow, tuh keadaan kita saat ini gitu loh. Karakternya sangat bagus banget gitu. Dan ditambah lagi adalah situasi saat ini digambarkan dengan sangat baik gitu. Kayak tiba-tiba ada berita tentang karyawan yang akan dipotong untuk biaya perumahan or something yang kita sama-sama tahu gitu. Ada isunya masuk gitu. Terus cari rumah tuh susah. Ada yang wah ini bagus nih, murah, oke. Pas didatengnya ternyata rumahnya kecil banget, sekali langkah langsung dapur kayak gitu.
atau mungkin ada yang udah bagus banget ternyata cocok gitu, bagus, tapi ternyata bekas orang pembunuhan gitu, atau enggak lagi bagus banget tapi jalannya juga aksesnya ke sana susah banget, yang kayak itu loh. Itu tuh menggambarkan secara tidak langsung kalau lu tuh nyari rumah dengan budget pekerjaan lu saat ini itu nggak bisa yang lu mau gitu. Lu harus di pinggiran kota, tapi sedangkan lu kerja di jantung bisnis gitu, yang lu harus beradu sama naik transportasi umum dan lain sebagainya. Itu tergambarkan dengan semua sangat baik, dan gue suka banget sama Home Sweet Loan ini. Menurut gue gila, salah satu film yang ketika lu nonton lu kayak ini kondisi gue saat ini, ini gue gitu loh, tuntutan dari orang tua dan lain sebagainya. Dan yang paling gue suka adalah keputusan yang terjadi sama karakter Yunita Siregar. Setiap keputusan yang dia ambil gitu, dimana lu digambarkan kayak kalau film nih, contoh nih, gue nggak mau spoiler tapi contoh aja, kayak lu dihadapkan dalam suatu konflik antara lu harus keluarga ataupun dengan impian. Nah ini contoh aja ya gitu, dan lu pasti akan memilih oke, gue akan milih keluarga gitu. Tapi di sini lu dipaksa egois gitu. Ya kalau seandainya lu nggak egois, lu nggak bisa survive, lu nggak bisa menggapai cita-cita lu, nggak mencapai impian lu dan lain sebagainya. Itu susah banget gitu. Jadi menurut gua di sini menariknya di sini adalah lu menonton realita yang ada dikemas dalam sebuah film gitu. Itu yang menurut gua bagus banget gitu. Penceritaannya juga bagus dan lain sebagainya. Yang gua mau kasih mungkin kalau kekurangannya lebih ke ini kali ya. Endingnya gua merasa nanggung. Gua merasa ada kayak unfinished bisnis aja gitu. Lu belum selesai nonton suatu film yang lu merasa endingnya penasaran gitu, karena ketika ini udah naik flow-nya gitu, lu ngerasa wah ini seru nih, oh ternyata keputusannya dia A, keputusan dia B, keputusan dia C gitu, dan dia memutuskan untuk ini gitu. Tapi ngerasa kurang aja gitu, karena ada satu momen ya, kita sama-sama tahu di poster ada Derby Romeo sama Yunita Siregar, itu udah pasti akan menjalin sebuah hubungan gitu ya nantinya. Tapi level kedekatannya itu menurut gua bagus, dibuildnya pelan, tapi itu dia menurut gue di situ ada hal yang menurut gue belum selesai gitu. Tapi ya oke lah, yang mau di deliver seperti itu, karena konflik yang mau disampaikan juga banyak gitu. Apalagi ya, kayaknya itu sih ya menurut gue Home Sweet Loan salah satu film Indonesia yang bagus banget, dan lu bukan mungkin lagi, lu harus tonton di bioskop sih menurut gue. Ini keadaan kita gitu loh, keadaan kita generasi saat ini yang sedang berjuang semangat dalam mencari rezeki. Di sini juga menggambarkan apapun rezekinya, apapun yang penting halal lah, dan lu harus tetap berjuang, tetap punya mimpi gitu. Walaupun ada satu kata-kata yang ngehook banget, capek ya jadi orang pas-pasan, punya mimpi aja harus tahu diri gitu. Wah gila, banyak banget quotes-quotes menarik di film ini yang menurut gue juga akan menjadi sebuah pesan yang mendalam juga untuk para penontonnya gitu sih. Oke lah, jadi segitu aja dari podcast Sinema Tengah Malam untuk review Home Sweet Loan. Kalau dari gue skornya 8/5/10, gue suka banget. Best kayaknya sampai sejauh ini film Indonesia yang sangat-sangat punya meaningful banget, Home Sweet Loan. Nonton di bioskop tanggal 26 September, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau kalian suka langsung aja like, subscribe, sama komen di video ini. Bye, selamat malam.